Selamat malam teman-teman di Mago Fans dan di Emi Lovers. Kembali lagi di dalam segmen bincang-bincang mistis. Kali ini Mas Yus akan mencoba untuk berbagi atau sharing tentang hal yang lebih menyeramkan dari sekedar penampakan makhluk astral atau makhluk gaib. Kita tahu yang namanya makhluk gaib atau makhluk astral mungkin tidak semuanya wujudnya itu enak untuk dilihat. Tidak semuanya wujudnya menyenangkan untuk dilihat. Ada yang kadang-kadang menyeramkan, ada yang kadang-kadang bikin ngeri, ada yang kadang-kadang bikin horor. Tapi bagi orang yang mungkin bisa melihat mereka, ada hal-hal yang lebih tidak mengenakan atau lebih mengerikan dari sekedar melihat penampakan. Yang pertama adalah ketika mereka atau makhluk astral itu sudah mulai menggerakkan benda-benda di sekitar Anda. Entah itu mungkin memainkan kotak musik, menjatuhkan benda, menggerakkan benda, atau mungkin mematikan atau menghidupkan alat-alat elektronik secara sengaja. Fenomena itu disebut dengan fenomena poltergeist. Dan yang kedua adalah fenomena-fenomena suara dan bau. Itu juga lebih mengerikan dan lebih mengganggu. Bayangkan ketika tiba-tiba Anda sedang tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Anda mencium bau sesuatu. Bisa jadi bau yang tidak enak, atau tiba-tiba bau anyir, atau tiba-tiba bau harum, atau kayak bau melati gitu. Itu yang kemudian malah merasa yang namanya ketakutan itu bakal menjadi semakin intens atau semakin kuat kayak gitu. Dan yang ketiga, yang paling lebih menyebalkan dari sekedar penampakan makhluk astral adalah ketika makhluk astral itu sudah menyerupai atau dia merubah wujudnya menjadi orang yang kita kenal, atau menjadi seseorang yang tinggal satu rumah sama kita, atau mungkin malah berubah wujud menjadi menyerupai kita sendiri. Mas Yus punya pengalaman, tapi ini bukan pengalamannya Mas Yus, tapi ini sebenarnya lebih pengalaman dari ibunya Mas Yus. Jadi ibunya Mas Yus dulu ketika Mas Yus kecil itu, karena dia mencuci pakai tangan, dan itu pada suasana siang hari, dan memang pada waktu itu karena ayah kerja, maka ibu ada di rumah bersama dengan Mas Yus. Ternyata pada saat mencuci pakaian itu, sabun yang dia gunakan untuk mencuci itu ternyata habis, dan dia berteriak meminta bantuan, memanggil Mas Yus untuk diambilkan persediaan sabun yang ada di lemari yang ada di dapur. Dan pada waktu itu dia melihat Mas Yus datang dan membawakan sabun yang dia minta. Dan kemudian tanpa berkata apa-apa, setelah memberikan sabun itu, Mas Yus langsung berlari pergi. Dan ternyata sabun yang diambilkan itu bukan sabun yang sudah pernah dibuka bungkusnya, hingga itu bukan sabun yang dimaksud atau diminta sebelumnya. Dan akhirnya ibu Mas Yus berteriak lagi, meminta untuk diambilkan sabun yang lain.
Dan pada saat itu Masius muncul, dan dengan muka keheranan Masius malah bertanya, "Loh, Bu, yang ngasih sabun siapa?" Karena dari tadi Yus ada di kamar dan baru denger ibu panggil Yus Kar. Dan ibunya Masius pun dengan muka keheranan bertanya-tanya, siapa yang tadi memberikan sabun tapi wujudnya menyerupai Masius. Bagi Masius ini sudah cukup menyebalkan, karena dia sudah berani menyerupai bentuk dari orang lain kayak gitu. Dan bayangkan seandainya makhluk ini datang ke sebuah warung bakso, kemudian dia merubah dirinya menyerupai Masius, dan akhirnya dia memesan kepada si penjual bakso, "Pak, minta baksonya 100 mangkok." Dan akhirnya setelah dia makan semua baksonya dan dia pergi, dan akhirnya tukang bakso itu menagih biaya pembayaran untuk makan bakso itu ke Masius. Dan itu pasti akan sangat menyebalkan sekali, karena tidak ada satupun bakso yang kemudian Masius nikmati kenyataannya. Itu tadi sekilas hal-hal yang lebih menyebalkan daripada penampakan makhluk halus. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi pada Anda, dan Masius berharap teman-teman tidak pernah mengalami kejadian serupa seperti yang dialami Masius. Kalaupun ada, silahkan bersabar, dan mudah-mudahan tidak ada yang diminta oleh tukang bakso untuk membayar tagihan makan bakso 100 mangkok tanpa satupun mangkok bakso yang Anda nikmati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga Masius bisa mengembangkan channel ini dengan konten-konten yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di segmen bincang-bincang mistis selanjutnya di lain waktu. Selamat malam.